Nah, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi ini video training untuk virtual assistant yang pertama. Jadi video training pertama ini kita bakalan bicara tentang gimana caranya pakai Scriptbox di VPS atau Virtual Private Server. Jadi eh, Anda nggak perlu tahu tentang VPS itu gimana caranya dan lain sebagainya karena VPS itu kurang lebih sama aja ya kayak desktop biasa, sama aja kayak Anda pakai laptop Anda seperti biasanya gitu ya. Cuman bedanya ini VPS-nya khusus gitu ya. Jadi maksudnya laptopnya itu khusus. Laptopnya itu Anda ngaksesnya dengan login ini ya menggunakan software namanya Remote Desktop Connection ini. Jadi saya ingin Anda pastikan bahwa Anda punya software ini di Windows Anda gitu ya. Dan nanti nanti bakalan saya kasih IP dan nanti juga bakalan saya kasih password untuk bisa mengakses VPS saya yang ini gitu ya. Jadi ini adalah VPS saya yang nanti bakalan saya serahkan ke Anda, bakalan saya pinjamkan ke Anda gitu ya. Untuk untuk nge-script URL, kemudian nge-script keyword, maksud saya nge-script keyword, kemudian nge-harvest URL. Setelah itu Anda juga bakalan ngeblast gitu ya. Anda juga bakalan ngeblast apa itu namanya komen. Jadi di video 20 menitan ini kita bakalan bicara sebentar tentang wah gimana ya ini kalau saya bikin video ini saya jadi harus jelaskan pada Anda banyak hal nih tentang Scriptbox, tapi tenang aja, gini. Jadi kurang lebih gini. Jadi urutan kerjanya itu kurang lebih seperti ini. Jadi misal saya punya situs yang ingin saya optimasi gitu ya. Saya nanti bakalan kasih tahu ke Anda domain dari situs tersebut dan saya juga bakalan kasih tahu ke Anda situsnya itu tentang apa sih gitu ya. Situsnya itu tentang apa sih? Jadi misal ini ada situs tentang properti ya yang ingin saya optimasi. Jadi yang bakalan saya lakukan adalah, jadi ini saya sudah ada footprint ya. Ini footprintnya sebagian saya rahasiakan ya. Hanya untuk Anda nanti yang jadi virtual assistant saya yang nanti bakalan saya share secara lengkap melalui Skype ya. Jadi ada footprint, kemudian juga apa itu namanya, saya kasih Anda topik tentang situs gitu ya. Saya kasih situs plus topiknya apa, topik situsnya itu tentang apa, misal tentang properti ini ya. Jadi apa itu namanya, Anda nanti bakalan saya ajak mikir kira-kira apa sih blog, kira-kira blog tentang properti itu ngomongin tentang apa aja sih. Salah satunya kan mungkin property tips ya kan, mungkin mungkin di judulnya mungkin ada kata-kata property tips. Soalnya kalau situs tentang properti biasanya kan ada tips tentang gimana caranya milih properti gitu ya, apa aja hal-hal yang harus dipertimbangkan kalau milih properti. Kemudian gimana caranya ngenego properti misalnya ya kan. Kemudian gimana caranya naikkan harga properti kalau misal Anda ingin menjual properti Anda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali ide blog post yang apa yang bisa kita masukkan Scriptbox untuk nanti kita harvest gitu ya. Untuk nanti kita panen di sini. Nah, kemudian di sini misal ya untuk dalam campaign ini ya, eh, dalam saat ini gitu ya. Ini saya kebetulan pengen ngetarget blog-blog yang mengandung kata kunci property tips di judul mereka, di judul artikel mereka. Kemudian agar saya dapat lebih banyak hasil, tentu saja saya harus nge-script, saya harus dapat banyak keyword dulu ya kan. Saya harus nemukan banyak keyword dulu yang berkaitan dengan property tips ya kan. Jadi saya tekan tombol script di sini, kemudian saya pilih keyword scraper. Kemudian setelah itu saya masukkan di sini property tips gitu ya. Ini nanti Anda bakalan saya ajarkan lebih intensif lewat Skype juga ya. Kemudian nanti bakalan tekan tombol script ini dan nanti bakalan keluar keyword-keyword yang berkaitan dengan property tips ini gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa klik tombol send to Scriptbox ini. Sebelumnya juga Anda bisa klik tombol remove duplicate untuk menghilangkan duplikat ya. Kemudian Anda bisa klik send to Scriptbox untuk Anda kirim ke Scriptbox di sini gitu ya. Dan kemudian
ini saya nanti bakalan kasih Anda tiap bulan proxy ya, 10 proxy untuk yang bisa Anda gunakan untuk nge-script gitu ya, yang bisa Anda gunakan untuk nge-script sebanyak mungkin blog tentang properti. Jadi kebetulan untuk kata kunci property tips ini kita hanya dapat 281 gitu ya. Jadi untuk nge-harvest gimana caranya? Anda nanti cuma tinggal tekan start harvesting ini setelah tombol use proxy-nya Anda centang gitu ya. Anda klik start harvesting, nanti Scrapbox bakalan kerja dalam beberapa menit. Anda nanti bakalan dapat ini nih ratusan daftar blog yang bisa Anda blast gitu ya, bisa Anda kirimi komen. Dan sebelumnya kan kita ini ya, untuk kita bisa ngeblast komen, kita nanti bakalan butuh nama, email, kemudian kita juga butuh website yang kita ingin backlink gitu ya. Ini nanti yang saya kasih ke Anda. Kemudian Anda nanti juga butuh komen gitu ya. Anda nanti juga butuh daftar komentar gitu ya. Dan Anda nanti juga butuh daftar blog. Untuk daftar blognya gampang aja. Ini yang sudah Anda harvest ini adalah daftar blog gitu ya. Sementara untuk daftar komentar kita bisa ambil dengan kita klik tombol grab and check ini. Kemudian kita pilih grab comments from harvested URL list seperti yang ada di sini. Saya klik. Kemudian saya ini ya, skip comment with URL, pastikan dicentang, ignore comments with less than. Ini Anda pilih 6 gitu ya. Bentar. Ini Anda pilih 6 atau 7 kata gitu ya. Kemudian setelah itu Anda klik start seperti ini. Start. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya kan. Setelah beberapa menit kita nanti bakalan dapat komen ini nih. Jadi dia ngasih info 95 komen telah di-grab dan telah di-save ke komen scrapped bla 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 ini. Jadi ini Anda ingat-ingat ya, ini biasanya adalah tanggal ya. Ini biasanya adalah tanggal hari itu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita close. Jadi kita sekarang sudah dapat 90-90-90-an komen ya kan. Nah, ini sekarang komennya bakalan kita open gitu ya. Jadi komennya Anda klik tombol open di sini. Kemudian setelah itu, nah ini adalah komen terbaru yang tadi ya. Jadi pastikan Anda rename dulu biar Anda tahu komennya itu tentang apa gitu ya. Jadi coba kita kasih nama comments grab property. Misalnya seperti ini gitu ya. Jadi kita rename. Terus setelah itu baru kita buka. Nah, jadi ini sekarang sudah berhasil kita buka ya. Jadi ini seperti yang bisa Anda lihat. Sekarang kita punya banyak sekali komen tentang properti ya. Hanya saja ini nanti saya bakalan butuh Anda untuk bersihkan dulu list ini gitu ya. Jadi ini listnya ini nggak semuanya adalah komen yang bagus gitu ya. Ada beberapa komen mungkin yang berupa mungkin spam atau mungkin apa gitu, kayak atau mungkin ada apa itu namanya, mungkin ada nama orangnya di situ gitu. Jadi saya nanti bakalan butuh Anda untuk menghilangkan komen-komen yang seperti itu gitu ya. Maksudnya yang seperti itu yang seperti apa? Yang misal mengandung nama, kemudian yang misal apa itu namanya? Yang misal apa ya? Nanti nanti saya bakalan kasih lebih detail deh apa aja yang perlu Anda perhatikan gitu ya ketika Anda ketika Anda ngefilteri komen yang ada di sini gitu ya. Jadi coba kita lihat beberapa komentar yang ada di sini. Sebentar. For me there are many good reason to buy new property dan the old one. Ini kayaknya bagus. Jadi ini nanti gini gini gini. Jadi Anda nanti ngeditnya nanti nggak di sini ya. Jadi nanti saya sarankan Anda copy ini semua komennya, Anda copy ke notepad seperti yang saya lakukan ini. Anda copy ke notepad seperti ini. Jadi Anda bisa lihat lebih jelas gitu ya komen-komennya seperti apa. Kemudian nah ini nih, ini biasanya ini nih ada komentar-komentar seperti ini. This is a good article about intellectual property. Thank you for sharing. Gini ini biasanya saya nggak begitu suka gitu ya, karena apa ya, terlalu singkat,
terlalu general, orang juga bisa jadi melihatnya seperti spam gitu ya. Jadi nanti bisa jadi komennya itu nggak bakalan stick gitu ya, komennya itu nggak bakalan di approve gitu. Tapi kalau misalnya ada komentar seperti ini, for me there are many good reason to buy new property dan the old one bla bla. Ini kan komennya kan kita ambil dari ratusan situs ya kan. Kemudian nanti bakalan kita lempar secara acak ke situs-situs tersebut gitu. Jadi nanti itu apa itu namanya, kita cari komen-komen yang kelihatannya itu tidak spam, dan di sisi lain juga kita juga bakal juga apa ya, kita juga ngelempar komen. Bisa jadi sih kita 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 ngepost komen yang sebenarnya itu sudah ada di situs tersebut, tapi juga besar kemungkinan kita juga ngepost komen yang sebelumnya itu belum pernah ada di situs tersebut gitu, karena kan kita ambil secara acak kemudian kita post juga secara acak gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi you did, misal ini nih, ini untuk komen yang kedua, you definitely have to do your homework before investing in real estate bla bla. Nah, ini adalah komen yang bagus ini. Investing in real estate is very popular business now, but we need bla bla. Bagus ini. Jadi intinya biasanya adalah ini kebanyakan, ini kebetulan kita banyak dapat komentar bagus ya. Jadi saya sangat-sangat bahagia sekali. Nah, ini nih. Biasanya ini nih, ada kalau ada situs seperti ini, saya ingin Anda untuk menghapusnya atau mungkin menggantinya dengan yang lain gitu ya. Karena saya nggak ingin ada situsnya orang gitu ya yang ada di komen saya gitu ya. Kemudian saya juga biasanya itu nggak suka kalau ada nama gitu ya, karena nanti kelihatannya itu, nah ini nih juga biasanya juga ada judul seperti ini. Jadi di dalam kotak komentar itu biasanya ada trackback gitu ya, ada trackback atau ada judul ada judul dari post lain gitu. Jadi misalnya ini, six massive tips for 31-year-old property investor and developer Chris Mosier bla bla bla. Misalnya seperti ini gitu ya. Ini saya ingin Anda hapus yang seperti ini karena ini judul ya kan ya. Kemudian ini juga ada, thanks for this nice and informative post, I really enjoyed reading it. Kemudian, magnificent website, plenty of useful information here. Ini adalah komen-komen spam ini sebenarnya. Jadi apa itu namanya, ini nanti saya bakalan minta Anda untuk hapus biasanya ya, tapi dalam kasus ini wis kita biarkan aja. Jadi misal kalau kita ini sudah selesai ngefilteri semua komen ya, Anda sudah selesai ngefilteri semua komen, maka yang Anda lakukan adalah Anda copy yang versi filteran yang dari notepad tadi. Kemudian Anda kembali lagi ke daftar komen yang ada di script box ya. Kemudian Anda paste di situ. Kemudian Anda klik save and apply di sini. Kemudian setelah itu untuk ini ya, ini list dari blognya ini kita bakalan remove dulu. Kita bakalan remove duplicate URL. Kemudian kita juga bakalan remove duplicate domain ya. Jadi untuk memastikan kita tidak ngepost ke domain yang sama gitu ya. Jadi kita sekarang hanya memiliki 112 daftar, 112 list ya yang bisa kita komentari. Tapi nggak apa, ini sudah cukup banyak. Kemudian kita klik tombol list tadi, kemudian Anda pilih transfer URLs to block list for commenter, Anda klik tombol itu. Kemudian nah setelah itu kan kita nanti bakalan butuh nama ya kan. Jadi ini nanti saya butuh Anda untuk ganti apa itu namanya di sini sesuai dengan situs yang nanti saya kasih gitu ya. Jadi ini kebetulan saya habis ngeblast situs tentang lingerie ya. Jadi namanya di sini Korean Lingerie gini. Nah, untuk yang properti ini mungkin mungkin saya nanti bakalan minta Anda untuk misal ngeblast untuk kampung properti gitu ya. Jadi nanti di sini Anda kasih kampung properti seperti ini. Kemudian ini juga Anda ganti jadi kampung properti Indonesia seperti ini. Jadi intinya adalah Anda ganti sesuai yang seharusnya gitu ya. Jadi ini semua saya perlu Anda untuk mengganti ini semua nanti biasanya. Kemudian ini nih misalnya kampung, ini disambung gitu ya. Ini
kampung propertinya disambung. Kemudian yang ini pakai .com. Jadi ini kita copy aja, copy. Nah ini nih, nggak enaknya dari kerja di VPS itu adalah tergantung koneksi Anda, VPS Anda bisa berjalan sangat-sangat lemot gitu ya. Tapi juga bisa bisa jadi cepat gitu ya kalau Anda kebetulan internetnya cepat. Tapi kebetulan karena saya pakai speedy, leletnya nggak karuan gitu ya. Nah, jadi seperti ini saya ganti dengan kampung properti. Semua yang Korean Lingerie saya ganti dengan kampung properti seperti ini. Kemudian saya klik save and apply. Kemudian untuk yang email ini bisa Anda biarkan aja. Kemudian untuk yang apa ini? Nah, ini untuk yang website ini pastikan Anda ganti ya. Jadi ini bakalan kita ganti ke kampung properti. Seperti ini. Kita klik save and apply, kemudian kita klik tes komen untuk memastikan bahwa komennya sudah apa ya, sudah kelihatan bagus gitu ya. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, namanya kampungproperty.com, website-nya sudah betul, email sudah betul. Kita klik spin again untuk oke. Jadi bisa Anda lihat ya, semuanya sudah kelihatan bagus. Semuanya sepertinya sudah kelihatan bagus ya kan. Jadi kalau semuanya sudah kelihatan bagus seperti ini, maka kita bisa klik start posting gitu ya. Jadi kita bakalan klik start posting di sini. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Oh iya, sebelum nunggu tadi habisnya klik, nanti keluar window ini kita klik start ya. Kemudian baru kita tunggu beberapa saat. Dalam beberapa detik aja sudah kepost semuanya gitu ya. Jadi biasanya itu memang apa ya, 50% sukses seperti yang bisa Anda lihat di sini. Jadi dari 112, 64 sukses, 48 fail gitu ya. Biasanya memang proporsinya kayak gini, 50-50 seperti ini. Biasanya memang seperti itu gitu ya. Jadi ada yang fail gini nih wajar. Yang perlu kita lakukan adalah kita cari lagi list yang baru gitu ya, dengan komen yang sudah ada. Kita cari yang setipe. Jadi ini tadi kan komennya kan tentang property tips ya. Jadi kita cari keyword-keyword yang sesuai, misalnya property investment tips atau misal property apa tips gitu ya. Terserah Anda, pokoknya kalau komennya itu tentang property tips, maka Anda juga harus cari blog-blog gitu ya, sebagai ini nanti di sini sebagai apa itu namanya, sebagai footprintnya, maka nanti harus berkaitan dengan tips-tips gitu ya. Jadi itu tadi adalah proses dari awal sampai akhir Anda ngeblast menggunakan Scrapbox gitu ya. Ternyata dalam 20 menit aja bisa gitu ya. Yang bikin lama itu biasanya adalah itu tuh, waktu ngefilteri komen gitu ya. Berhubung tadi banyak banyak yang kita lewatkan waktu kita ngefilter komen ya kan. Jadi bisa cepat. Jadi saya rasa seperti itu. Sekian video saya tentang training Scrapbox ini. Saya bakalan kasih tugas Anda di video terakhir nanti. Jadi pastikan Anda lihat video ini dan Anda lihat terus video-video yang lain gitu ya, karena saya bakalan ada PR untuk Anda. Jadi terima kasih karena Anda sudah nonton saya sini. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.